untuk bertanya? Mohon untuk mengangkat tangan. Di sini kami mau menanyakan, kan tadi dalam masalah keterbukaan dalam disiplin ilmu itu kan namanya kemajuan peradaban itu akan bisa berjalan dengan majunya dalam hal ilmunya. Ya seperti contoh dalam zaman Abbasiyah itu kan maju dalam peradabannya karena memang dalam ilmunya juga sangat maju. Nah tapi kalau kita praktekkan di zaman sekarang itu bagaimana cara antara menyambungkan antara keterbukaan dengan selektif dalam memilih ilmunya. Ya karena selektif dalam memilih gurunya. Ya karena kita lihat sekarang ya media sosial sudah semakin luas, akhirnya pastinya kita nggak boleh sembarangan dalam memilih guru, itu mesti nggak boleh. Tapi apakah antara keterbukaan dan selektif itu kontradiksi? Terus bagaimana menyambungkan keduanya biar menyeimbangkan keduanya agar keterbukaan itu enggak kebablasan, terus selektif juga enggak menjadi skeptis. Terus kami ingin menanyakan tentang informasi Nahdlatul Ulama. Yang kami dapat, Nahdlatul Ulama katanya terpecah. Ada NU garis lurus, NU Mubadalah. Kami ingin menanyakan itu semua itu dari sudut pandang bagaimana penamaan NU-nya. Terus terima kasih kami sampaikan. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama ini berdasarkan karena kemajuan peradaban ini juga didukung dengan kemajuan ilmu. Lalu bagaimana cara menyambungkan antara keterbukaan dan selektif dalam memilih guru? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika apakah benar NU telah terpecah menjadi dua belah, ada NU yang garis lurus dan juga NU Mubadallah? Kami aturkan kepada Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan. Ikrif ar-rijal bil haq wala ta'rif al-haqqa bil rijal. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah oleh ono kiai dengan kebenaran, jangan mencari kebenaran dari kiai. Paham? Ikrif ar-rijal bil haq wala ta'rif al-haqqa bil rijal. Kalau kamu ingin memilih seseorang, tahulah kebenaran dulu. Ketika kamu mengetahui kebenaran, baru kamu akan tahu orang ini benar atau tidak. Tapi kalau kamu mengetahui karena ini dilakukan kiai-kiai, akhirnya kesalahan bisa kau anggap benar karena yang melakoni dia. Nah, makanya ngaji dengan terbuka harus dengan dalil, dengan diskusi, dengan istidlal. Setelahnya kita mengetahui kebenaran, baru tahu oh kai benar, kai kiai benar. Nah itu makanya perubahan istilah itu sekarang apa itu namanya oleh Imam Ghazali dijelaskan, istilah kiai, istilah tokoh ini sudah berubah dari yang terjadi pada ulama salafus soleh, terus pada zaman sekarang gini zaman Imam Ghazali pada saat ini malah boleh nemen aneh. Nah, perbedaan itu terpundi.
dan itu perbedaan itu yang nyolong dalam 4 hal, dalam 5 hal. Istilah 5 hal itu tabdilul asma, seperti nama ilmu. Ilmu niku kalau dulu disebut al-ulama, jadi alladzina hum warasatul anbiya. Al-ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama biyen itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tapi saat ini digawe ulama niku wong sing ahli jadalah, sing ahli debat, sing ngerti tentang masalah hukum-hukum fikih. Ini salah. Nah, ini zaman dulu ini sudah perubahan. Nah, makanya zaman tahu kebenaran dulu, baru tahu ini ulama betul apa tidak. Jangan mengetahui ini ulama, berarti apa yang dikatakan betul, bahaya kalau seperti itu. Kedua, istilah fikih. Kalau fikih itu dulu ini dijandang oleh ulama-ulama salaf, yang orang yang takut kepada Allah, orang yang mengerti tentang akhirat. Orang minimal orang itu mengetahui tentang akhirat lebih utama daripada dunia. Tapi saat ini fikih malah digunakan untuk hal-hal itu namanya mempelajari ilmu-ilmu lahir yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam ilmu li'an, memperdalam ilmu khotbah, memperdalam ilmu tolak. Padahal ilmu tolak, supoto, ilah, li'an tidak kena mendekatkan diri kepada Allah. Jajalah orang pinter masalah fikih di dalam masalah li'an, apa katanya dia menang pangeran. Praktek malah dosa. Masalah khotbah diperdalam, padahal kamu tidak ngerti, kalau dipraktek malah dosa kayak soal ini semacam itu berjalan kayak apa. Nah ini ya. Termasuk yang ketiga ini ku istilah hikmah. Istilah hikmah. Hikmah. Tauhid, istilah tauhid ini ku. Tauhid itu wong zaman ulama salaf muakhir. Jadi orang sing benar-benar mengisahkan kepada Allah, sehingga yang didengarkan Allah, yang dilihat Allah, yang dikerjakan hanya urusan Allah. Itu muakhir. Dan mengerti segala sesuatu apapun dari Allah. Tapi zaman sekarang diarani muakhir, ahli tauhid, ahli debat, ahli semua hebat di dalam Aswaja Center. Terus ngerti jalil-jalil akli. Zaman dulu nggak ada. Sudah saya katakan tadi itulah ilmunya ulama kholaf. Makanya boleh kita pelajari hanya sekedar untuk memperkuat saja, jangan berlebihan. Tapi saya ini winter kayak motif malah diarani ulama, sehingga tahu jawab malah diarani ulama gambaran wahid. Terus majelis zikir ini kucing. Kalau di dalam hadis dikatakan ila maratum bi riyadil jannah marta'u biha wa ma al-jannah ya wa ma riyadil jannah ya Rasul khilaku zikri. Tapi saat ini majelis zikir kayak cerita-cerita, kayak dongeng, kisos, kayak lagu-lagu. Majelis zikir ayo terus ngomong, ayo lagu ayo tabuane dendeng ini. Wis niki beda kabeh pisan. Terus kayak sihir-sihiran. Sehingga apa itu namanya, saya Akmas niku pas lagi masjid rumong cerita-cerita dongeng-dongeng. Kemudian ini hadis dari riwayat ini dari Akmas saya ini. Saya Akmas waktu ini dibunuh, terus akhirnya Akmas yang tengah terus malah jabut di cingklaan. Akhirnya kiainya muring-muring. Wahai orang tua, kamu itu tidak tahu malu. Yang di sini ngaji malah kamu jabut di cingklaan. Terus beliau jauh, malah justru saya melakukan kesunatan, kau melakukan bid'ah. Saya adalah Akmas.
di sini ada yang mengatakan saya tidak pernah mengucapkan semacam itu. Kamu bikin hadis sendiri gitu ya. Nah, ini diantara nih. Nah, ini sing ahli zikir saniki mau terus ahli zikir no sadkhun, ono omatun itu ngomong-ngomong nafsi Quran dengan saudara dewe gak pakai nalar sahabat. Sekarang saya ini ada semacam itu. Menurut jarani majelis zikir ahli hikmah akhir ilmu ilmu tauhid akhir hikmah. Kalau dulu al-hikmah itu apa yang al-hikmah tanpa kebuti akhiran kasiro, kita mengetahui apapun tahu Gusti Allah. Seperti saya katakan tadi, ruh maling kata Gusti Allah. Mereka boleh ruh maling ruh sifat rahmani Gusti Allah, sifat kuali Gusti Allah. Tapi saat ini ilmu hikmah di kandani wong sing ahli perbintangan, terus sing ahli nyuwu, terus kejadukan, itu jangan ada hikmah. Tuh itu semuanya. Ini memang sudah perubahan. Makanya jangan ketika kamu kenal dengan itu ahli hikmah, terus kamu katakan kalamnya hikmah. Enggak, ketahuilah apa itu hikmah, kebenaran, baru kamu tahu itu ahli hikmah atau tidak. Ketahuilah apa itu ilmu yang hak, baru kamu tahu itu ulama apa bukan. Paham ya? Jadi transparan, kita nggak usah apa itu namanya dalam keterbukaan, nggak usah kita wah ini jauh kiai mesti bener, enggak. Sekarang itu masih kiai bisa didelok mergone kiai itu tidak dilihat dari surbannya, tidak dilihat dari jobahnya. Makanya ada seorang wanita datang kepada Imam Ahmad menanyakan, saya orang miskin, orang janda yang punya anak dan setiap hari mencari nafkah dengan cara menjahit, dengan cara tenun buatan aku kain. Karena saya tidak punya apa-apa, kalau waktu malam nggak bisa menenun, bisanya siang karena menggunakan jasa matahari biar padam. Tapi saya punya masalah ketika ada perayaan dari kerajaan, itu lampu-lampu di jalanku apa itu namanya padang sekali, lalu saya menggunakan jasa lampu itu, saya gunakan tenun. Nah, saya nggak sadar, terus tanya. Sekarang saya sadar ini halal apa enggak tenun yang saya jual ini. Terus akhirnya Imam Ahmad menanyakan, sampan itu siapa? Saya itu akan adiknya Bashar Al-Hafi, Syekh Bashar Al-Hafi. Subhanallah, Syekh Bashar Al-Hafi itu seorang gubernur yang kaya. Nah, terus Imam Ahmad, Masya Allah, orang menduga bahwa harta pemerintah digunakan oleh Syekh Bashar. Ternyata Syekh Bashar tidak menggunakan kesempatan miliknya negara untuk kepentingan pribadi itu untuk keluarga, sampai keluarganya melarat semacam itu nggak ditolong. Karena itu bukan miliknya Syekh Bashar, kekayaan itu miliknya negara. Dan ketahuilah bahwa sampean itu ada apa itu namanya cahaya kezuhudan. Selai rambut sampean itu kalau dibandingkan dengan lipat-lipat, coba saya lipat-lipat surban saya, masih lebih mulia selai rambut sampean. Kiai-kiai itu gak memperdulikan semacam itu. Sampean mulai saya teko halal lo haram bener. Nah, ini oleh kiai sing tanam itu pun angel ngene bener. Dan itu melane dalam zaman semacam ini untuk keterbukaan dan apa itu namanya kita perlu pilah-pilah, terus kolektif, untuk koleksi, terus atau selektif. Nah ini bagaimana keterbukaan dengan selektif? Dengan keterbukaan sama akan tahu siapa yang sebenarnya lillah, siapa sebenarnya yang billah, sebenarnya yang zuhud, akan tahu semuanya. Maka ketahuilah kebenaran, kau akan tahu tokoh yang benar. Jangan mengetahui ini tokoh yang benar, kamu tahu kebenaran ini karena dari tokoh itu, gak bisa. Itu kadang kalau apa itu namanya cari semacam itu, apa yang disebutkan tokoh walaupun salah kau katakan benar. Yes. Kedua, apa yang bercanda ada, mulai dulu gak ada. Nah itu yang menamakan ya lihatnya kelompok hanya berapa apa tuh ekor itu hanya.
Itu orang yang kecewa dengan NU. Terus tidak ada di dalam apa itu namanya Menkumham Menteri apa itu jenis asasi. Itu nggak ada di sana di hukum asasi sana itu ada NU garis lurus juga nggak ada. Dimanapun juga tidak ada muktamarnya, juga nggak ada pengurus. Tapi garis mau kecewa, orang yang kecewa ya mereka nang NU gak kanggo, NU gak dipakai sebab hanya nyeleneh yang karepe niku kepingin tenar malah justru gak laku. Makanya manta aja Nabi dari awani tiba pikir mani coba susu serasa kepingin tenar buat apa kepingin tenar mau apa sembarang malah gak karu-karuan ya. Makanya orang yang bicara ke karu-karuan ben tenar, ya tenar tapi ya tenar eleke ngoten lho. Tenar gobloke malah. Ngoten. Enggak ada, jadi enggak pernah ada muktamar, konferensi, apa raker NU garis lurus enggak ada. NU yo NU ini Mbak Hasyim Asy'ari. Jadi sekarang bukan NU-nya Mbak Hasyim Asy'ari. Yang memang sekarang ini bukan Mbak Hasyim Asy'ari, tapi sekarang itu mengikuti ya Mbak Hasyim Asy'ari seperti tadi itu loh, kata kholaf dengan salaf. Hanya itu saja. Loh, ini bukan ulama kholaf, ulama salaf. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan ulama salaf. Betul, bukan ulama salaf. Tapi inilah yang mengikuti ulama salaf. Betul. Nah mereka rumongso LDS yang mengikuti Mbah Hasyim. Mereka mengaku sekarang organisasi sekarang itu bukan mengikuti Mbah Hasyim karena memang dia tidak ikut terlibat di dalam organisasi sehingga nggak tahu apa yang ada di dalam organisasi. Memang seakan-akan kalau dari dalam dari kejauhan kok gini-gini, tapi setelah dialog masya Allah mumet ngurusi organisasi ini. Ini katanya mengurusi masalah menentukan bagaimana sikap politik ngono wae geweker dak karuan di atas dia. Yang mboten ngurusi angel. Nah, jadi kalau pertanyaan kedua itu saya katakan tidak ada NU pecah, tetap NU yang bersama. Makanya biar cuma kadang-kadang warganya yang tidak loyal kepada NU oleh karenanya. Karena apa? Karena NU memihak pada politik tertentu, akhirnya yang politik-politik lain tidak mau. Sehingga sekarang NU tidak boleh berpolitik, tidak boleh menggunakan sarana NU sebagai politik, biar NU bisa membimbing, bisa mengayomi semua warga Nahdlatul Ulama di mana saja berada. Maksudnya maksudnya. Ya itu bagus. Pertanyaannya kalau ada lagi, Mengenai Punten, ini bukan mengutip dari panjenengan. Tugas kita adalah mengkontekstualisasikan kutub turas agar bisa diterapkan dalam negara berkebangsaan. Untuk bisa mencapai taraf seperti ini kan butuh mental, butuh pengalaman, dan butuh memang cara belajar yang efektif. Pak Punten, kami ingin menanyakan bagaimana cara belajar kemudian melatih mental, dan bagaimana kita mengefektifkan semuanya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dari sepak terjang panjenengan betul-betul. Gini, namun kan kan ada salah satu kaulnya Imam Zamakhsyari dalam kitab Kasyafnya. Beliau kan mengatakan diperbolehkan ibda'uz zina, menampakkan perhiasan pada wajah dan telapak tangan amal ajanib, di depan laki-laki yang ajnabi. Dan pendapat ini dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang beliau itu ulama kholaf dalam kitab Ushul al-Muslimahnya, dan seakan-akan beliau juga sepakat dengan pendapatnya Imam Zamakhsyari yang Mu'tazilah ini. Tapi banyak dari para ulama ataupun kiai di Indonesia yang tetap tidak mau untuk mengikuti pendapat ketika ini berbeda i'tiqad. Dan sebenarnya sebatas mana kita diperbolehkan mengikuti pendapatnya seorang syekh atau seorang imam yang sebenarnya i'tiqadnya itu berbeda dengan i'tiqad yang kita? Ataukah
karena pun terus panjenengan wau Imam Zaman Syari ini sudah bertobat dari Mu'tazilah karena lamaran dari seorang putri yang alamah tadi, akhirnya ini memperbolehkan kita untuk mengikuti pendapatnya beliau. Terus mohon. Oke, ini untuk pertanyaan pertama, ini dari Mas Robino, ini bagaimana cara untuk belajar mengkontekstualisasikan antara pendapat ulama khalaf dengan ulama salaf. Mungkin bisa diceritakan sedikit sepak terjang beliau panjenengan untuk mencapai taraf yang seperti ini. Kalau di dalam urusan tauhid bisa kontekstualisasi itu dengan amaliyah. Kalau tidak dengan amaliyah nggak bisa, kalau dengan kajian saja. Karena yaitu ketika kita mengamal terus dibuktikan, ketika kita mengamal terus lakoni kesunatan zaman tahajud menukai wis biasa tahajud terus wis menjadi seneng niki dengan yang lainnya waktu penuh jagongan waktu apa tetap akan kita tinggalkan, kita nggak akan mendengarkan penuh bal-bal kita tinggalkan karena apa, karena awake wis kadung rasa nikmat sholat tadi tahajudan. Wong sing gak pernah wong sing biasa jamaah ini ketika ketinggalan jamaah itu mesti susah, gak senang. Makanya ketika jamaah ono opo itu kayak dodol kayak toko tinggal. Ini yang dimaksudkan ketika sudah cintakan ke sana, cinta nang pangeran ya semacam itu. Gak bisa kalau itu didapatkan dengan akal pikiran, tapi dengan amalia. Oleh karenanya disinilah banyak orang-orang yang Mu'tazilah, orang Wahabi tidak menuntut dengan pendapatnya Asy'ariyah yang termasuk sifat sama basor kalam ilmu dodat ilmu khayal sama basor sebagai sifat ma'ani, sifat yang mawjudatun qaimatun bidzat min haitsu lam sifat anal hijab la ra'ainaha. Karena aku gak pernah membuktikan, mereka sing iso membuktikan niku sing kasar. Sedangkan mereka tidak ada yang kasar, mereka gak percaya kalau kasar. Gak percaya kalau kasar sehingga tidak ada yang kasar. Padahal maaf, ilmu niku sing paling pokok. Kontekstualisasi dan sebagainya itu laduni. Laduni niku dengan cara kita mengamal, membersihkan hati, insya Allah nanti akan bisa. Contoh saja kalau masalah laduni itu, ketika saya dulu itu di pondok waktu menghukumi bagaimana hukumnya apa itu namanya baca doa di antara tarawih, maca sholawat, maca menyebutkan nama sahabat. Nah itu kalau kita pakai fikih, narasi fikih, ini ku hukumnya kalau menganggap sunat bikhususihi maka bid'ah sebagaimana yang ada dalam buya. Kalau menganggap sunat min haitsul umum maka sunat. Sederhana. Tapi setelahnya saya itu ngaji terus coba ingin mengamalkan hadis niki. Masya Allah, sing bener ilmu ini wong kuno. Jadi ku ternyata kita berdoa, kita maca sholawat, kita menyebutkan nama sahabat pada waktu terawih ini malah justru oleh ganjaran loro. Kenapa? Itu pada prinsipnya mengamalkan hadis jangan nyambung salah satu dengan sholat yang lain. Ini gak pernah ada dalam kitab Quran. Ya hadisnya enak, tapi dalam kitab-kitab gak pernah ditulis yang semacam ini. Jadi kita tujuannya untuk memisahkan salah satu dengan yang lain. Nah, kalau memisahnya dengan apa terserah apa saja. Tapi kalau apa saja ya nanti dikatakan bid'ah. Makanya digunakan untuk sholawatan, untuk memisah. Makanya dua pahala, satu pahalanya sholawatan, kedua pahalanya memisah. Ini kalau kita apa itu namanya dengan pakai logika fikih dalil boleh takbir kan nemu, gak ada, gitu kan? Cenderung banyak semacam itu kasar. Nah kemudian untuk kontekstualisasi, ya ini kita harus memahami dulu kitab fikih yang ada.
pertama kali kita pahami satu mazhab saja, jangan koleksi mazhab, nanti akan luar. Mazhab Imam Syafi'i sampai pahami awal sampai akhir. Nah, secara prinsipnya harus hafal. Setelahnya itu baru koleksi mazhab. Setelahnya koleksi mazhab itu bagaimana kita harus merumuskan apa yang kamu kenapa harus seperti itu, kenapa harus semacam itu, betul? Nah ini kenapa dirumuskan semacam itu? Makanya kita kembalikan sebagaimana yang didahulukan oleh Imam Ghazali, al-furu' madalla alaihal usul la bimujabi al-fatin bal bimujabi ma'anin tunabihu al-ukul. Yang disebut ilmu furu', ilmu fikih, pengembangan masalah, ilmu pengembangan itu kontekstualisasi itu pengembangan. Ini pun jenenge ilmu furu'. Adalah ilmu yang ditunjukkan oleh usul. Usul itu ada 4. Ijma, Quran, hadis, asal sahabat dengan menggunakan kias. Nah, tapi tidak sesuai dengan tuntutan lafaz, bukan sesuai dengan tuntutan lafaznya, tapi sesuai dengan tuntutan makna yang ditunjukkan oleh akal. Imam Ghazali menegaskan hadis layak dilqadi bahwa khutbah. Qadi tidak boleh menghukumi dalam keadaan khutbah. Dalam keadaan khutbah. Loh di sini khutbah ini bagaimana? Karena taswis, karena ketidakmampuan untuk objektif. Nah makanya dalam kondisi apapun yang mengakibatkan tidak objektif, tidak konsentrasi, jangan menghukumi. Sehingga tidak hanya dalam waktu khutbah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan panas, dalam keadaan bosan, dalam keadaan capek, ini makruh semuanya. Ini cara pengkontekstualisasiannya. Ini nanti saya akan belajar sedikit saja bisa masuk dalam lainnya. Contoh seperti kalau di dalam apa itu namanya hadis, misalnya dalam fikih tidak boleh apa itu namanya layak bukan akad hukum bimain rokit atau bimain kolil dalam air sedikit. Ini kenapa tidak boleh? Bukan akan membuat kalau airnya sedikit kita sendiri kan masalah, tapi kalau orang lain akan mengakibatkan orang lain itu nanti enggan atau terganggu alias kotor. Nah ini berarti tidak boleh kencing ini karena mengganggu orang lain menggunakan manfaat umum, yang sehingga walaupun tidak di situ kencing sama dengan membuang kencing ya sama, temono membuang sampah di sungai itu juga tidak boleh, membuang kotoran kerbau di sungai juga nggak boleh. Nah ini cukup dengan layak bulan atau bimain jarin dari saja. Nah itu cara kontekstualisasi. Nah, terus disesuaikan dengan kebutuhan kondisi yang sekarang ada. Contoh kontekstualisasi masalah fikih ya. Fikih itu dalam mazhab kita beraneka ragam pendapat, akan tetapi yang perlu kita catat di dalam fikih itu ono halal haram, ono sah, ono halal haram dan ono sah. Prinsipnya kita di akhirat itu bukan sah dan tidaknya, tapi halalnya. Yang penting di dalam akhirat itu bukan sah dan tidaknya, itu halalnya. Nah, fungsinya sah itu apa? Sah dan tidaknya itu hanya sekedar ketika sah nanti bisa menang di dalam pengadilan. Kalau sah akan dibatalkan dalam pengadilan. Loh, nah fikih ini macam-macam yang tentunya untuk sah dan tidaknya sekarang ini jangan kita pandang dengan fikih kita, tapi harus yang cocok dengan undang-undang. Nah, yang cocok dengan apa itu namanya kalau di dalam masalah urusan perdagangan ya OJK dan lain sebagainya. Loh ini kenapa?
yang nanti berhak untuk membatalkan dan meluruskan bagi mereka. Lek halal, jangankan kita transaksi ngambil barangnya wong liya aja, kalau sudah jelas dia ridho kan tidak ada hisab, tidak masalah. Makanya untuk urusan sah dan tidak ini yang dimasukkan di dalam undang-undang ini cara kontekstualisasi. Makanya kalau di dalam undang-undang tidak boleh, ya sudah tidak kita perbolehkan. Kita bedakan dalam negara bangsa dengan daulah Islamiyah. Makanya kalau di dalam daulah Islamiyah misalnya syaratnya presiden tadi harus Quraisy, harus Muslim, harus sebagainya. Kenapa? Karena itu daulah Islamiyah. Daulah itu apa? Kekuasaannya orang Islam. Jangan sampai kita memberikan orang lain menjadi menguasai kita. Tapi negara bangsa bukan kekuasaan orang Islam, tapi kekuasaannya penduduk, siapa yang berada di situ. Dan di Indonesia, di negara semuanya, Mekah pun sekarang itu bukan negara Islam, bukan daulah Islamiyah, tapi daulah Watoniyah. Makanya sampai orang Islam kalau dia bangga bayar pajak. Nah, jadi yang namanya paspor atau bisa. Bahkan orang keturunan sana ya tetap kenapa? Itu bukan daulahmu, bukan daulahnya orang Islam, tapi daulahnya orang sana. Nah, terus kalau zaman dulu kata daulah, kalau pemerintah itu mesti Muslim, karena yang daulah Islam karena konsepnya Imam Syafi'i di daerah situ. Misalnya kalau kita katakan orang kafir kudu dikai sabuk, kudu dikai, itu apa sih maksudnya? Itu hanya nandai. Nah, saya kira perlu cukup dengan KTP gitu loh. Sudah ada KTP-nya, agamanya apa itu? Gak usah kayak sabuk, gak usah kayak. Ini cara kontekstualisasi itu. Zaman sekarang ini semacam itu ini. Nah, berarti bagaimana? Pakai manhaj, pakai usul fikihnya. Nah, dipakai usul fikih. Nah, kalau kita pakai manhaj, pakai usul fikih itu nanti gampang, tidak sampai hukum ini akan menjadi bingung sendiri. Misalnya seperti zaman sekarang, bagaimana hukumnya sholat di pesawat. Sampai boleh takbir dalam kitab, salah nggak pernah ada. Karena aku dulu itu tidak ada pesawat. Nah, kalau sekarang kita paling-paling belum di Usriyah, yaitu sama saja. Kita di Usriyah itu ya karangannya wong sekarang yang mungkin tingkatannya sama dengan kita. Ya, kenapa kita harus mengikuti Usriyah? Ya kita bikin sendiri saja. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, inilah yang sekarang diprogramkan NU yang notabene kadang kita itu dianggap remeh, orang Indonesia dianggap remeh dikarenakan dianggap goblok-goblok kan mengikuti sana saja. Tapi sekarang kita akan bikin fikih sendiri, mulai dari fikih peradaban. Biar mereka itu juga mengikuti fikih Indonesia. Alhamdulillah orang Indonesia itu yang ampuh-ampuh zaman dulu yang menguasai Indonesia. Di Mekah dia menguasai Indonesia. Seperti Syekh Mahmud, Abdul Musi, Syekh Nawawi, Syekh Yasin Al-Badani. Walaupun Mekah tapi tetap Indonesia, Syekh Sandasi. Itu kitab-kitabnya semuanya ya kan itu ya orang Indonesia semuanya. Ini kita kembalikan